Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Saat ini kita akan membahas di perusahaan manufaktur, kita sebut saja PT UNR, oleh saya sendiri Ervan Nurjayati. Jadi batasan masalah yang kita gunakan untuk produknya kita terbatas untuk sheet jas hujan dan terpal PVC. Terus kemudian BMC ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan atau front state dan bagian belakang yang kita sebut sebagai back state. Jadi nanti yang bagian depan itu adalah meliputi value proposition, channel, customer segment, dan customer relationship. Sedangkan di back state ada bagian belakang itu meliputi key resource, key activity, key partner, dan cost structure. Juga nanti diikuti dengan benefit yang diperoleh oleh lingkungan sekitar. Oke, yang pertama value proposition. Jadi performance yang kita miliki dari produk kita. Jadi produk kita adalah produk yang kuat, tahan lama, dan mudah diaplikasikan. Harganya juga terjangkau karena terbuat dari produk-produk atau material pilihan dari Asahi Mas ini adalah dan Petronica sebagai supplier material untuk proses pembuatan PVC, yaitu PVC resin dan DOP. Terus kemudian untuk produk sheetnya itu nanti kita gunakan menjadi jas hujan. Kemudian untuk produk terpalnya kita juga gunakan sebagai terpal kendaraan, tenda, dan kolam ikan. Ini adalah contohnya sebagai sheetnya untuk jas hujan. Kemudian ini adalah terpalnya yang diaplikasikan sebagai kolam untuk tenda, trek juga. Itu adalah value proposition di PT UNR untuk produk kita. Terus kemudian channel, kita ada channelnya nanti secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung kita melalui sales, secara tidak langsung kita melalui distributor atau pameran-pameran produk. Terus tahapnya, kita melakukan tahapan awareness dulu, kita memberikan informasi kepada customer, kemudian kita memberikan evaluasi kepada customer mengenai produk-produk kita, dan akhirnya customer ini mau membeli, dan nanti pembeliannya bisa langsung melalui kantor pusat atau melalui sales. Itu nanti sesuai dengan MOQ, jadi minimum order quantity. Terus kemudian setelah customer membeli, kita melakukan delivery, kita memberikan pengiriman, dan setelah customer membeli produk kita harus memberikan layanan purna jual seperti evaluasi, feedback, saran, dan masukan. Terus kemudian kita berikan konsultasi secara gratis mengenai cara penggunaan ketika ada kesulitan dalam produk kita. Nah, terus kemudian poin yang selanjutnya adalah customer segment. Jadi segmentasi untuk produk kita. Untuk terpal kita di budidaya ikan, terus kemudian sebagai ekspedisi sebagai tutup kendaraan, untuk perdagangan sebagai tutup tenda, tempat berdagang. Terus kemudian di bidang sipil untuk alas pengecoran. Sedangkan untuk jas hujan kita nanti digunakan untuk jas hujan orang, motor, atau mobil sesuai kebutuhan. Dan ini adalah front sheet yang paling penting, yaitu customer relationship. Kita menjaga hubungan yang baik dengan customer. Jadi mulai pelayanan, terus feedback. Nah, ini tujuannya apa? Untuk hubungan secara berkelanjutan yang baik dengan customer, sehingga customer akan memberikan keloyalan kepada kita. Jadi itu adalah front state yang ada di PT UNR. Terus kemudian back state yang ada di PT UNR meliputi key resource, jadi semua aset-aset yang ada di perusahaan, gedung, mesin, alat-alat teknik yang digunakan untuk proses produksi dan operasional. Kita memiliki brand atau merek yang sudah disertifikasi ISO dan K3L. Kita memiliki 600 karyawan, 80%-nya sebagai operator, dan 20%-nya nanti sebagai back office atau di kantor ya. Untuk finansial, sumber daya keuangan dalam bentuk cash dan kredit dari bank. Terus kemudian key activity, jadi aktivitas yang dilakukan di perusahaan sesuai dengan gambar, yaitu adalah yang merah itu pembuatan terpal dan yang kuning adalah pembuatan PVC sheet. Selain itu kita juga melakukan pengiriman atau delivery ke customer. Terus kemudian selanjutnya adalah key partnership.
Jadi kita hubungan yang baik dengan supplier, jadi supplier material, supplier spare part, dan supplier ekspedisi. Jadi kita melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali untuk menjaga kualitas daripada hubungan kerjasama dengan partnership. Terus kemudian cost structure yang ada di perusahaan kita memakai model cost driven business. Jadi kita biaya kita tekan seminimal mungkin melalui fixed cost, variable cost, biaya operasional, listrik, semua kita tekan agar mendapatkan efisiensi di perusahaan. Kemudian dampak-dampak di lingkungan atau dampak sosialnya itu pasti ada. Yang namanya perusahaan manufaktur pasti satu kali memberikan udara yang tidak segar, kebisingan. Nah, itu kita memberikan kompensasi berupa seperti hubungan yang baik atau CSR dengan lingkungan, pemberian sembako, pemberian hewan kurban, atau pemberian sumbangan atau dukungan ketika ada kegiatan-kegiatan di lingkungan. Jadi itu adalah bentuk front stage dan back stage yang ada di perusahaan. Kalau kita rekap menjadi satu tabel PMC, nah ini sebagai berikut. Ini adalah tabel semua keseluruhan mulai key partner sampai social environment. Jadi kita memberikan, intinya kita memberikan hubungan yang baik dengan supplier, dengan customer, dengan lingkungan sekitar. Khususnya lingkungan sekitar ini kita bisa memberikan pekerjaan, kita memberikan sembako, hewan kurban, dan jadi kita kalau sudah melakukan hubungan yang baik dengan seluruh yang terkait dengan perusahaan kita, pastinya perusahaan kita akan langgeng dan pastinya akan berjalan dengan lancar. Jadi sangat penting untuk dibuatkan bisnis model kanvas untuk semua perusahaan ya teman-teman. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selalu tetap berkembang inovasi bersama Universitas Ciputra. Sekian dari saya, salam entrepreneur.